Tumbuh dari keluarga sederhana, seorang bocah SD ingusan yang bertekad menjadi raja mafia di Eropa. Sejak kecil dia memang suka berkelahi dan tidak takut kepada siapapun. Dia juga terinspirasi setelah melihat kehidupan gangster yang bebas dan bergelimang harta. Dan ya, sejak saat itulah guys, dia yakin jika suatu saat nanti akan menjadi seorang raja mafia nomor satu di negaranya. Opening movie kita diperlihatkan dengan seorang anak kecil yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Jangan salah dulu guys, bocah yang bernama Nick ini kelak dia akan menjadi seorang raja gangster di Eropa yang sangat disegani. Nick lahir di tengah keluarga sederhana yang tinggal dan hidup rukun di sebuah apartemen kecil di negara Polandia. Singkatnya, di pagi itu saat tengah sarapan bersama, sang ayah menanyakan apa yang menyebabkan bibir putranya terluka. Nick kemudian menjawab jika dia hanya terjatuh saat tengah bermain bersama dengan temannya. Saat itu Nick sebenarnya tengah berbohong guys, karena yang dimaksud dengan bermain adalah baku hantam. Usut punya usut, sejak ia masih kecil Nick sangat suka baku hantam dan menentang teman-temannya bergulat. Dan tidak peduli apakah lawannya besar atau kecil, banyak atau sedikit, Nick tidak pernah meremehkan lawan-lawannya dan akan tetap dia hajar sampai habis. Oleh sebab itu orang tuanya kerap dipanggil oleh kepala sekolah untuk menghadap karena kenakalan anaknya. Did you at least win? I was 10 years old. I didn't know who I'd become, but I promised myself. Singkat cerita, saat larut malam, Nick yang gabut diam-diam menyelinap keluar dari rumahnya. Dia dan teman-temannya ternyata mengendarai mobil taksi milik ayahnya dan berkeliling kota layaknya seorang gangster. Suatu malam, dia tidak sengaja melihat beberapa kelompok gangster yang sedang mabuk berat keluar dari hotel. Dari sana, Nick sangat terobsesi karena kehidupan bebas ala gangster yang tidak memiliki beban sama sekali. Oleh sebab itu, semenjak hari itulah Nick menjadikan sosok gangster sebagai inspirasi masa depannya. Film kemudian menunjukkan beberapa tahun kemudian terlihat negara Polandia mengalami krisis politik akibat dipimpin oleh pemerintah yang represif, korupsi di mana-mana dan membuat beberapa ormas dan gangster muncul di permukaan. Banyak mafia besar lahir di kondisi ini dan Nick adalah orang yang sangat baik memanfaatkan keadaan di negaranya. Ide bisnisnya lahir dari seorang wanita miskin yang bernama Dorotka. Dia adalah teman Nick yang mau melakukan apapun asalkan diberi uang. Dan dari situlah Nick memulai bisnisnya di dunia prostitusi, di mana dia adalah bapak mucikari. Tugasnya tidak sulit guys, Nick hanya perlu mempertemukan lelaki yang kesepian dengan wanita miskin yang putus asa. Dan apa yang dilakukan oleh Nick 180 derajat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Meskipun dia hanya sebatas supir taksi, ayah Nick bahkan tak segan untuk mengusir seorang penumpang yang hendak pergi ke tempat prostitusi. Namun jangan salah guys, meskipun Nick ini brengsek, dia tetap menyisihkan hasil jerih payahnya untuk keluarga. Dan ya, keluarganya sangat terbantu dengan hal tersebut, karena bayangkan saja hasil kerja halal ayahnya sebulan bisa didapat dengan mudah oleh Nick hanya 1 hari saja. Namun meskipun dia kini sudah memiliki uang yang sangat banyak, itu tidak berarti membuat Nick puas. Oleh sebab itu, selain menjadi mucikari, Nick juga sangat bersemangat untuk menghajar pelanggannya yang resek. Kerusuhan itu akhirnya berhenti setelah ayah Nick tiba-tiba datang ke sana. Dia kemudian menjelaskan jika dia sedang membela teman wanitanya yang diganggu oleh laki-laki hidung belang. Setelah ayahnya pergi, secara tak sengaja Nick menemukan sebuah koper yang berisikan uang yang begitu banyak. Dia kemudian membawa kabur uang tersebut sehingga tak berselang lama dia pun dikejar-kejar oleh pelanggannya. Sampailah mereka di halaman belakang. Nick kemudian terkepung oleh 3 orang. Dia pun tidak bisa kabur lagi dan akhirnya menyerahkan koper tersebut dengan damai. Namun apa yang kalian harapkan dari calon bos gangster? Pertarungan adalah harga yang mahal bagi Nick. Kepuasannya tidak bisa dibayar meskipun dengan uang yang begitu banyak, dan hanya dengan luka dan darah yang membuat hormon adrenalinnya mengucur deras di dalam darahnya. Setelah berhasil menghajar 3 lawannya sampai menyerah, Nick pun berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada lawan-lawannya. Dia pun kemudian berbalik arah dan tak sengaja melihat sosok remaja yang sedari tadi melihat dirinya bertarung. Dan ya, remaja itulah yang di kemudian hari akan menjadi kaki tangannya.
Sejarah Polandia tidak ada ubahnya dari tahun ke tahun, bahkan bisa dibilang lebih parah, yang juga ditandai dengan lemahnya penegakan hukum di negara tersebut. Yang lebih parahnya lagi adalah aparat polisi bekerja sama dengan para gangster sebagai kaki tangan pemerintahan. Seperti impiannya di waktu kecil, Nick sekarang telah menjadi seorang wakil bos mafia terkenal yang bernama Maggie. Dia adalah bos kejam yang sedikit gila. Di malam itu, Nick mendapatkan sebuah ide dari teman kencannya saat tengah bercinta. Nick diberitahu jika saudaranya bekerja di kantor pos pusat milik negara. Dia akan sukarela membocorkan semua informasi asalkan komisinya sesuai. Mendengar hal tersebut, Nick pun sangat terbantu. Darinya lah dia tahu jadwal pengiriman uang tunai dari percetakan ke bank sentral yang berada di ibu kota. Nick kemudian menyampaikan ide perampokannya kepada Maggie. Di sana Maggie setuju asalkan misi perampokan harus dipimpin oleh salah satu anak buahnya yang bernama Crowbar. Scene kemudian menunjukkan keesokan harinya. Saat itu Nick yang sedang berolahraga didatangi oleh Crowbar dan anak buahnya. Mereka kemudian menyusun rencana perampokan di sebuah gudang terbengkalai. Di sana Crowbar memerintahkan Marian untuk mengintai lokasi dan mencuri kendaraan untuk merampok. Sementara itu Nick dan juga Junior bertugas untuk membeli amunisi dan juga senjata. Tepat sehari sebelum misi perampokan itu dilaksanakan, Nick yang saat itu merasa jiwanya membutuhkan asupan adrenalin kemudian memutuskan untuk menentang 3 orang random untuk bertarung dengannya secara jantan. Dan ya, seperti biasa guys, pertarungan tersebut sangat dinikmati oleh Nick. Dia kemudian memberikan ucapan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh lawan-lawannya. Singkat cerita, misi perampokan pun dilaksanakan. Nick dan komplotannya sudah berada di dalam mobil siap untuk beraksi. Mereka kemudian mengepung mobil target dan memaksanya untuk berhenti. Setelah itu, waktu begitu terasa melambat saat nyawa yang menjadi taruhan. Namun misi ini tidak mungkin untuk dibatalkan sebelum selesai. Mereka kemudian menyeret dan membanting polisi ke aspal, membuat mereka menyerah dan mengambil semua koper uang berada di dalam mobil tanpa ada satupun korban jiwa. Sudah budaya bagi para gangster untuk merayakan kesuksesan ataupun kegagalan misi dengan berpesta. 10 miliar keberhasilan Nick tidak membuat orang ini menjadi banyak bicara. Dia berbeda. Orang ini tahu bagaimana seorang mafia seharusnya berpikir dan bekerja. Di saat yang sama, Nick tak sengaja bertemu dengan seorang sosok remaja yang kelak akan menjadi orang kepercayaannya. Ini adalah kali kedua Nick bertemu dengan pemuda ini secara tidak sengaja, dan Nick sudah tertarik dengan sifat dan kepribadian orang di depannya. Scene kemudian menunjukkan beberapa hari kemudian, Nick yang saat itu tengah menikmati waktu santai di rumahnya tiba-tiba dikejutkan dengan penggerbekan polisi. Namun yang paling menggelikan adalah Nick tidak didakwa karena perampokan, melainkan dia didakwa dengan alasan telah menghajar 3 orang pria sebelumnya. Memang sangatlah aneh, hukum begitu linglung ketika menghadapi para mafia besar seperti Nick. Dan pada akhirnya dia juga dibebaskan karena laporannya dicabut oleh 3 orang yang dihajarnya sewaktu itu. Ini mungkin sedikit konyol guys, karena hampir bersamaan Maggie dan anak buahnya yang giliran ditangkap karena kasus perampokan sebelumnya. Setelah bebas, Nick pun bertekad untuk memulai semuanya kembali dari awal. Dia sekarang sudah tidak mau lagi berurusan dengan gangster yang bertindak sembarangan. Baginya seorang mafia harus bisa berpikir layaknya seorang pembisnis, membangun dunia gangsternya bukan berpondasi pada uang dan juga kekayaan, melainkan mitra dan rekan kerjanya yang loyal seperti layaknya saudara kandung. Seperti menyelamatkan anjing lumpuh yang tidak memiliki tuan, Nick saat itu merekrut seorang remaja yang hidup sebatang kara tanpa teman. Orang itu bernama Wallen. Dialah yang akan dipercayakan menjadi tangan kanannya. Namun semuanya perlu diuji guys. Seperti saat itu Nick tiba-tiba dihadang oleh segerombolan preman yang hendak memalak. Wallen yang melihat Nick terancam segera bertindak untuk melindungi bosnya. Dan ya, ternyata semuanya adalah tes uji coba kesetiaan. Wallen sudah lulus dan sekarang dengan bermodal 4 orang anggota yang loyal, Nick akan membentuk geng kriminal yang sangat disegani di Polandia. Sistem kerja geng ini cukup mudah. 4 orang bawahan ini masing-masing memiliki 30 orang anak buah. Namun mereka tidak mengenal dan tidak diizinkan untuk bertemu apalagi berkomunikasi langsung dengan bos utama. Perintah dan izin hanya disampaikan Nick kepada 4 orang bawahannya, dan semuanya berjalan secara rahasia di balik bayang-bayang nama besar Nick. Scene kemudian menunjukkan beberapa hari kemudian. Saat itu T-Zack menunjukkan sebuah lukisan yang bernilai jutaan dolar. Gollum kemudian mengatakan jika dia tahu persis di mana lokasinya. Mendengar itu, Nick kemudian setuju jika menjelang petang mereka akan berangkat menjalankan misi perampokan. Scene kemudian menunjukkan di mana komplotan ini sudah sampai di TKP. Mereka pun kemudian dengan mudah masuk dan berhasil melaksanakan
misi tanpa hambatan. Namun selagi menelusuri setiap ruangan, Nick tak sengaja melihat sebuah lukisan wanita yang membuat hatinya terkesima. Ternyata orang yang berada di dalam lukisan tersebut adalah putri si pelukis yang membuat Nick langsung jatuh cinta. Rasa penasarannya membawa Nick mencari lebih jauh dan melacak keberadaan sang pujaan hati. Dan rupanya dia adalah seorang mahasiswi di kampus kota. Dan setelah puas melihat sang pujaan hati, Nick pun kemudian pada akhirnya pulang kembali ke markas. Saat di luar gedung, tiba-tiba dia didatangi oleh Junior. Nick terkejut karena rekannya itu harusnya dihukum 5 tahun penjara. Junior kemudian meminta pekerjaan kepada Nick dengan sedikit memaksa. Namun jelas saja permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nick karena dia tahu kalau Junior dibebaskan lebih awal karena bekerja sama dengan polisi mengadukan Maggie dan kawan-kawannya. Nick tidak ingin bekerja sama dengan pengkhianat seperti Junior dan itu sudah menjadi prinsip hidupnya sebagai seorang mafia. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sana terlihat Nick yang kembali melanjutkan misinya mengejar sang pujaan hati. Usut punya usut, wanita yang sedang dikejar oleh Nick bernama Laura. Di malam itu, dia sedang bersama dengan seorang pria di sebuah bar. Nick kemudian beraksi ketika Laura sedang sendiri. Sementara pria yang tadi bersamanya tengah memesan minuman, Walen datang memberinya kode untuk keluar. Nick kemudian mengatakan kepada Laura, jika pacarmu sudah pergi keluar bar. Mendengar itu, Laura mengatakan jika pria tadi bukanlah pacar melainkan teman kampusnya. Nick yang mengetahui Laura jomblo segera memberanikan diri untuk berkenalan. Dia mengarang cerita agar Laura tidak mengetahui jika dia sebenarnya adalah seorang mafia. Namun guys, Laura yang saat itu mengetahui kebohongan Nick terlihat bete dan langsung pergi mengakhiri percakapan. Nick yang mengetahui kesalahannya segera mengejar Laura. Namun sekali lagi, Nick tidak mengatakan sejujurnya jika dia adalah seorang mafia. Beruntungnya Laura kemudian memahami jika Nick sebenarnya gugup dan minder saja. Dia kemudian meminta Nick untuk mengantarkannya pulang sebagai permintaan maaf. Di antara remang-remang cahaya, mafia brengsek dan mahasiswa desain taman ini terlarut dalam indahnya asmara cinta. Dunia serasa milik mereka berdua sementara yang lain hanya numpang. Keesokan harinya saat Nick hendak pulang, dia tiba-tiba dikejutkan dengan Junior yang telah bersama dengan para komplotannya. Nick tak punya jalan keluar selain melawan. Dia dikeroyok habis-habisan, disiksa dan hampir dihabisi. Namun yang namanya mafia tetaplah mafia, lebih cerdas di atas gangster biasa. Nick berhasil kabur melarikan diri dan semenjak hari itulah sudah dipastikan mereka yang terlibat selamanya tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Hanya sesingkat itu, satu persatu anak buah Junior berhasil ditangkap. Mereka semua disiksa dan dihabisi dengan berbagai cara dan metode-metode gila. Dan untuk saat ini tinggallah Junior seorang diri yang masih tersisa, dimana cepat atau lambat anak buah Nick pasti akan menangkapnya. Di waktu pencarian memburu Junior, tiba-tiba dia ditelepon oleh Laura. Dia mengatakan jika sudah tidak sabar ingin berkunjung ke rumah kekasihnya. Mendengar hal itu, Nick segera mencari rumah yang sesuai untuk menutupi jika dia adalah seorang bos mafia. Dan tak butuh waktu lama, Nick menemukan sebuah rumah yang memiliki taman di halaman belakangnya. Ini sangat cocok seperti yang Laura suka. Rumah tersebut sebenarnya adalah milik pasangan lansia yang di hari itu jugalah setuju dibeli dengan harga tinggi oleh Nick. Sementara di sisi lain, pertikaian mafia di Polandia semakin menggila. Mereka adalah para senior Nick yang lebih dulu berkuasa dan memiliki banyak bawahan. Hal ini disebabkan karena negara Polandia menetapkan sanksi kehormatan di mana para mafia akan saling menghabisi, mengadu domba dan berakhir di penjara. Namun ini adalah pertanda bagus. Kekosongan kepemimpinan akan dimanfaatkan oleh Nick menjadi bos mafia terbesar di Polandia. Scene kemudian menunjukkan di malam harinya di mana Walen yang sudah dianggap adik sendiri oleh Nick tiba-tiba datang ke rumahnya. Nick mengatakan jika cepat atau lambat mereka akan menemukan Junior si bedebah. Mendengar itu, Nick kemudian berikan kunci apartemen lamanya kepada Walen sebagai hadiah persaudaraan. Dan setelah itu, Nick pun pergi membawa Laura ke rumah orang tuanya. Di sana orang tua Nick masih menganggap jika putranya bekerja sebagai seorang montir di kota. Dan oleh sebab itulah ayahnya memberikan mobil taksi kepada Nick agar dia bisa mencari uang tambahan memberi nafkah Laura. Namun bukannya dibuat untuk bekerja, mobil tersebut ternyata justru digunakan untuk menculik anak buah Junior. Namun selagi menginterogasi pria tersebut, tiba-tiba polisi datang untuk menghentikan mereka. Walen kemudian memberikan alasan kepada si polisi dan mereka mengarang cerita jika pria tersebut teman mereka yang kalah taruhan. Beruntungnya si Sandra mau bekerja sama dan meyakinkan polisi untuk pergi. Dan setelah itu Nick yang menjunjung rasa keadilan kemudian menyuruh pria gendut itu pergi. Dia hanya berpesan untuk menjauhi dunia kriminal dan jangan sampai berurusan lagi dengan gangsternya. Scene kemudian menunjukkan beberapa hari kemudian terlihat Nick yang saat itu tengah ditemui oleh teman lamanya yang bernama Marian.
Dia adalah seorang mafia kakap yang telah memiliki geng sendiri setelah dibebaskan dari penjara. Maksud dan tujuan Marian mendatangi Nick adalah untuk bekerja sama, di mana hasilnya akan dibagi sama rata. Marian menjelaskan jika mereka hendak bertransaksi dalam jumlah yang besar, Nick hanya bertugas sebagai backingan dan meminjamkan nama besarnya sebagai mafia. Sementara untuk bagian lapangan dan akan dieksekusi dia dan anak buahnya. Marian mengatakan jika Nick tertarik maka dia bisa datang ke markasnya malam ini untuk membahas semuanya lebih lanjut. Ketika malam menjelang, terlihat Nick bersama dengan Will dan datang ke markas gangster Marian. Di sana nampak jika markas bekas gudang tersebut terlihat begitu berantakan. Terlihat juga anak buah Marian banyak yang kacau akibat kecanduan obat dan juga alkohol. Tak berselang lama, Marian kemudian memanggil anak buahnya yang bernama Atis untuk menjelaskan rencananya. Atis mengatakan kepada Nick jika mereka akan merampok seorang peternak kaya raya dengan cara menculik putrinya lalu meminta uang tebusan. Mendengar jika aksi mereka akan melibatkan anak kecil dan wanita, Nick pun langsung menolak dan membatalkan kerjasama. Ya, asalkan kalian tahu guys, Nick adalah seorang mafia yang sangat menjunjung prinsip dan juga komitmennya, dimana salah satu prinsipnya adalah dengan tidak melibatkan wanita dan juga anak-anak. Selain itu, dia juga tidak yakin bahwa anak buah Marian akan loyal dan setia, karena jika sejauh pengalaman Nick, seorang pecandu tidak akan pernah setia dengan bosnya. Nick kemudian pergi meninggalkan Marian, sementara itu Wallen yang masih kepikiran dengan tawaran tersebut terus saja membujuk bosnya itu untuk bekerja sama dengan Marian. Akan tetapi sekali lagi, seorang laki-laki sejati adalah orang yang berpegang pada prinsipnya. Sekali tidak, maka itu tidak pernah dilakukan oleh Nick. Scene kemudian menunjukkan malam berikutnya, di mana saat itu Nick dan komplotannya tengah merampok sebuah lukisan. Dia kemudian mengatakan kepada rekan-rekannya jika sebentar lagi ia akan menikahi Laura, kekasihnya. Mendengar hal tersebut, anak buahnya pun begitu bahagia melihat sang bos besar pada akhirnya menemukan pelabuhan cintanya. Beberapa hari kemudian, tepatnya di hari perayaan, terlihat di sana Nick yang tengah bersiap-siap dipanggil oleh Wallen dan diajak untuk melihat sesuatu. Dan ternyata guys, 4 orang bawahannya telah mempersiapkan sebuah hadiah spesial pernikahan untuk Nick. Tak lain dan tak bukan, hadiah tersebut adalah Junior yang sudah menjadi buronan mereka sejak lama. Bersamaan dengan pembalasan dendam kepada sang pengkhianat, Nick pun melangsungkan resepsi pernikahan dengan kekasihnya yaitu Laura dengan Hikmat. Mereka semua kemudian mengadakan pesta meriah yang kemudian dihadiri oleh teman-teman Nick dan juga Laura. Dan di hari kebahagiaan itu terlihat Wallen yang menemukan belahan hatinya. Malam itu ditutup dengan Nick yang merekam suasana kebahagiaan memandangi kekasih dan juga anak buahnya larut dalam keharuan yang begitu mendalam. Beberapa tahun kemudian, Nick semakin mendekati puncak kejayaan seorang mafia. Keberhasilan ini dikarenakan Nick masih mempertahankan prinsip kerjanya sebagai bos bayangan yang mengatur dan memerintah dari balik layar. Dan sampai detik itu, hanya 4 orang bawahannya lah yang tahu siapa identitas bos besar sesungguhnya. Sementara itu, Marian yang memimpin gangsternya dengan ketenaran tidak paham jika resikonya adalah pengkhianatan. Di malam itu, ia hampir saja dihabisi oleh anak buahnya sendiri yang berkhianat. Namun beruntungnya pistolnya macet sehingga Marian balik menembaknya hingga tewas. Akan tetapi semakin hari perlawanan dari anak buahnya semakin tidak bisa dibendung. Dia dikabarkan meninggal, sementara itu gengnya diambil alih oleh Leonis, seorang tangan kanannya sendiri yang memimpin pemberontakan. Scene kemudian menunjukkan Viola, kekasih Wallen yang saat itu tengah bersama dengan Laura. Di sana ia menceritakan jika Nick dan juga Wallen sebenarnya adalah mafia yang begitu ditakuti di Polandia. Namun mengetahui identitas asli suaminya tidak membuat Laura kemudian berpaling dan mengubah cintanya kepada Nick. Dia justru mencari kesibukan lain seperti menanam pohon hias agar suatu saat keluarga kecil mereka dapat menyambung hidup dengan bisnis yang lain. Sementara itu kita akan diperlihatkan Nick dan juga Wallen yang saat itu tidak diterima masuk oleh pihak keamanan bar. Mereka ini tidak tahu guys jika orang yang sedang mereka ajak bicara adalah ketua mafia yang memiliki banyak komplotan. Namun ya resikonya tidak terkenal adalah penolakan dan tidak dihormati bagi mereka yang tidak tahu. Namun justru dengan itulah mereka akan bebas. Nick dan Wallen bebas menghajar
menghajar siapapun sesukanya untuk memuaskan hormon adrenalin di darah mereka. Singkatnya, setelah menghajar semua orang di dalam bar, Nick dan Wallen pun pergi ke pinggiran kanal. Di sana Wallen mengatakan jika dia selalu tenang jika melihat sebuah perairan. Tak lama kemudian sebuah telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal, dan usut punya usut, telepon dari orang inilah yang kemudian menjadikan Nick sebagai raja kriminal yang paling ditakuti. Untuk menemui orang di balik telepon, Nick harus masuk ke sebuah perpustakaan di mana pemiliknya yang tampak sangat terpelajar kemudian menyambutnya. Orang ini adalah Daniel. Dia adalah raja mafia yang memiliki wilayah kekuasaan paling besar di negara Polandia. Sama seperti yang dilakukan oleh Nick, Daniel lebih suka bekerja di balik bayangan dan tidak suka ketenaran. Oleh sebab itu, kelompok gangsternya sangat maju dan terus berkembang tanpa tahu siapa identitas asli bosnya. Singkat cerita, dalam pertemuan tersebut Daniel mengajak Nick menjadi mitra bisnisnya. Daniel mengatakan jika akhir-akhir ini keadaan kota terlalu berisik, ada sebagian geng baru yang meramaikan panggung para mafia. Oleh sebab itu, Daniel menawarkan pekerjaan kepada Nick untuk membuat kota lebih tenang. Menyanggupi pekerjaan baru dari Daniel, Nick pun segera mengerahkan pasukannya untuk membuat keadaan kota lebih tenang. Ada sebagian dari mereka yang dihabisi dan ada juga di antara mereka yang diserahkan kepada pihak berwajib untuk dipenjara. That's how I became a close associate. Wszystkie barwy Untuk saat ini posisi Nick sangatlah aman dengan membiarkan Daniel menduduki puncak kekuasaan mafia. Itu artinya dia tidak perlu repot-repot bersembunyi dari sorot ketenaran. Namun sayangnya, bagi darah muda seperti Wallen menjadi orang kedua tidaklah cukup. Dia kemudian menganjurkan Nick untuk menghabisi Daniel untuk menjadi raja mafia. Nick yang mendengar hal tersebut hanya diam selayaknya bos mafia yang bijaksana. Singkat cerita, setelah operasi bersih-bersih penjahat selesai, Nick pun tiba-tiba didatangi oleh seorang polisi. Di sana sang agen menawarkan imbalan yang menarik jika Nick mau membocorkan satu hal, yaitu informasi di mana keberadaan geng Leonis berada. Nick yang meskipun benci kepada Leonis karena telah merebut kekuasaan dari Marian temannya, dia mengatakan jika itu adalah melanggar prinsip dan etikanya sebagai seorang mafia terhormat, dan dia pun berpesan kepada polisi tersebut untuk tidak menyamakan dirinya dengan Daniel yang tidak paham apa itu arti sebuah kehormatan. Di sisi lain, Laura yang saat itu tengah mencari sesuatu di rumahnya tak sengaja menemukan sebuah koper yang berisikan uang dan juga senjata. Nick yang kemudian pulang juga sadar jika sebenarnya istrinya telah lama mengetahui semuanya. Namun guys, keduanya baik Nick dan Laura memilih untuk diam dan tidak ingin melukai cinta satu sama lain. Beberapa hari kemudian Nick kembali berkunjung ke perpustakaan markas Daniel. Di sana Daniel mengungkapkan jika dia sebenarnya hendak pensiun dari dunia kriminal dan dia juga menyerahkan kekuasaannya secara utuh kepada Nick. Namun sebelum itu Daniel diketahui akan kedatangan paket sebanyak 500 kg. Nick diminta untuk menyelesaikan misi. Pertama untuk mengamankan barang tersebut, dan yang kedua adalah membasmi geng Leonis yang saat ini tengah membuat keributan. Yang dimaksud keributan rupanya adalah aksi perampokan yang berhasil digagalkan oleh polisi. Namun para penjahat tersebut diketahui menculik seorang anak yang kemudian dalam proses pengejaran polisi, anak tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal. Scene kemudian menunjukkan di mana Nick yang saat itu tengah menenangkan diri bersama dengan Laura. Tiba-tiba anak buahnya datang membawa Wallen yang tengah terluka parah. Di saat itulah Nick tersadar jika Wallen telah bekerja sama dengan geng Leonis, persis seperti berita perampokan di TV barusan. Setelah dibersihkan luka-lukanya dan sadar, Nick kemudian menanyakan kepada Wallen siapa yang telah menghabisi anak kecil yang dijadikan sandera. Wallen kemudian menjawab jika dia tidak tahu karena saat itu dia bertugas menjara semua harta benda, bukan menculik. Mendengar itu Nick pun sedikit lega karena prinsipnya tidak dilanggar. Lantas Nick kemudian menyembunyikan Wallen di rumah pacarnya yang bernama Viola. Nick sengaja menjauhkan Wallen dari dirinya agar identitas asli bos tertinggi masih dalam bayang-bayang. Namun di hari itu guys, Nick justru digerebek oleh polisi dengan tuduhan yang sangat lucu. Nick ditangkap karena alasan kepemilikan patung langka Mesir kuno. Namun sebenarnya itu adalah akal-akalan polisi karena Nick tidak mau disogok ataupun bekerja sama dengan mereka. Nick yang kemudian dipenjara tanpa basa-basi langsung menunjukkan siapa dirinya. Dengan sebuah kursi, Nick dengan mudah melumpuhkan napi yang berkuasa di tahanan tersebut.
Sementara itu, melalui seorang sipir, Nick mendapatkan peringatan dari Daniel bahwa Wallen akan dihabisi jika dia tidak bisa dikendalikan. Beberapa hari berselang, terlihat Wallen yang datang untuk menjenguk Nick di penjara. Di sana Nick menenangkan Wallen dan menyuruhnya untuk sementara waktu pergi bersembunyi menghilang dari sorotan. Namun Wallen yang saat itu sedang kacau justru tidak bisa mengontrol emosinya. Dia mengatakan kepada Nick jika cepat atau lambat akan segera menghabisi Daniel. Mendengar hal tersebut, Nick pun begitu marah karena sifat Wallen yang susah diatur. Kekacauan pun terjadi dan membuat para sipir harus memisahkan mereka berdua. Beberapa hari di penjara membuat Nick semakin gelisah. Dia harus punya cara untuk segera bebas dan menyelesaikan semua masalahnya. Nick kemudian menyuap seorang sipir dan mengutus anak buahnya untuk menyusun sebuah rencana. Bukan untuk kabur dari penjara guys, melainkan dengan cara menemui dua lansia yang sebelumnya dibeli rumahnya oleh Nick. Mereka kemudian dipaksa untuk mengaku kepada hakim jika patung langka itu sebenarnya adalah milik keluarganya. Mendengar hal tersebut, hakim pun memberikan vonis bebas kepada Nick yang dengan itu sekali lagi membuktikan jika orang ini bukanlah mafia sembarangan guys. Sementara itu, Wallen yang ingin membunuh Daniel terlihat tengah berada di sebuah atap gedung bersiap dengan senjata snipernya. 1 dan 2 tembakan gagal mengenai target, namun di tembakan yang ketiga kejadian tersebut jelas membuat sang raja mafia begitu marah. Nick kemudian dipanggil untuk membereskan bawahannya sendiri yang susah diatur. Meskipun ini adalah tugas berat dan harus melanggar prinsipnya, untuk bayarannya sendiri Nick akan diangkat menjadi tangan kanan kepercayaannya. Daniel kemudian menunjukkan kaki tangan Wallen yang saat itu berhasil ditangkap. Melihat itu, Nick tanpa ragu sedikit pun menodongkan senjata dan menghabisinya tanpa ampun. Sebelum pergi, Nick menenangkan kepada Daniel jika dia sendirilah yang akan menghabisi Wallen. Di tengah kekacauan tersebut, Laura berusaha untuk menenangkan suaminya. Namun untuk saat ini sudah tidak ada waktu lagi bagi Nick untuk diam diri di rumah. Dia kemudian pergi untuk menyelidiki semua orang untuk menanyakan di mana keberadaan Wallen saat ini. Aksinya tersebut ternyata diawasi oleh anak buah Daniel. Rupanya bos mafia itu ingin memastikan jika Nick tidak mengingkari janjinya. Sementara itu, di dalam persembunyiannya terlihat Wallen yang tidak bisa tenang. Dia terus diselimuti rasa was-was dan takut membuatnya sangat frustasi. Kembali ke Nick yang saat itu tengah mendatangi Asid. Di sana dia langsung menanyakan inti dari masalahnya. Orang ini tidak punya pilihan lain selain membocorkan di mana Wallen berada. Bunyi tembakan pun menandakan jika Asid sudah dihabisi. Berlanjut saat Nick kemudian mendatangi Wallen dan menghabisi 2 anak buahnya sekaligus. Nick kemudian menanyakan bagaimana kabar saudaranya saat ini. Wallen mengatakan kepada Nick jika dia terpaksa harus menghabisi Daniel agar Nick bisa menjadi seorang raja mafia. Mendengar itu, Nick seketika menamparnya, menandakan kekecewaan mendalam karena Wallen sudah berani membangkang. Tell me, why did you make friends with that fucking queer? Wallen kemudian mengatakan bahwa dia sudah rela mati jika memang Daniel adalah pilihan bosnya. Nick kemudian memeluk Wallen dan kemudian inilah yang terjadi. Sesaat kemudian Nick melaporkan jika tugasnya kini telah selesai. Daniel kemudian mengirim anak buahnya untuk datang ke sana memastikan jika Wallen sudah dihabisi. Scene kemudian menunjukkan jika Nick saat ini sudah dipercaya sebagai tangan kanan sang raja mafia terkuat di Polandia. Mereka kemudian menuju ke sebuah pelabuhan untuk menjemput paket kiriman sebanyak 500 kg bubuk putih dari Meksiko. Daniel mengatakan jika malam ini juga dia akan mendapatkan komisinya. Oleh sebab itu dia tidak perlu berduka soal Wallen karena uang dapat membuat orang bahagia. Uang juga dapat membentuk sebuah kekuasaan dan membuat seseorang bisa setia. Semua di dunia ini bisa dibeli termasuk cinta dan juga nyawa manusia dengan uang. Scene kemudian menunjukkan di mana Nick dan juga Daniel sudah sampai di pelabuhan. Di sana Daniel nampak sangat kegirangan melihat ratusan kilo barang haram miliknya siap untuk diedarkan ke seluruh penjuru Polandia. Akan tetapi sesaat kemudian Nick menarik tangan Daniel dan mengajaknya untuk bersembunyi. Rupanya guys, para polisi sedari tadi sudah mengintai pergerakan mereka dan kini semua paket-paket tersebut lenyap dibakar tak tersisa. Di tengah kekacauan terlihat Nick yang tersenyum puas sambil mengatakan kepada Daniel, uang tidak bisa membeli kesetiaan seperti omong kosongmu. Buktinya aku hari ini bisa menipumu yang meremehkan apa itu arti persaudaraan. Mendengar itu Daniel pun kebingungan. Dia pun tersadar setelah melihat semua anak buahnya terikat dan paket narkobanya sudah lenyap. Dengan penuh kemenangan Nick pun kemudian meninggalkan pelabuhan. Daniel pasti tidak menyangka jika polisi
polisi yang menggerebek tadi adalah anak buahnya yang sedang menyamar. Dan jangan lupa guys, kematian Wallen sebenarnya juga adalah bagian dari strategi. Nick merekayasa kematian Wallen dengan menyuntikkan obat bius, lalu dia menyiram tubuhnya dengan darah. Bagi Nick, tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain kesetiaan. Dia juga tidak lupa dengan bawahannya yang selalu loyal. Nick memberikan mereka satu persatu kantong penuh yang membuat mereka terheran-heran. Nick kemudian berkendara ke sebuah dermaga untuk mulai hidup barunya. Dia juga memberikan kunci mobilnya kepada sang nakoda sebagai ucapan terima kasih karena sudah menjemput keluarganya. Beberapa saat kemudian Wallen yang tersadar kemudian terlihat sangat kebingungan. Di sana Nick kemudian menenangkan Wallen dan menjelaskan rencananya. Akan tetapi Wallen terus bersikap aneh dan ingin meninggalkan kapal. Sepertinya Wallen sudah benar-benar kacau karena perasaan bersalah. Nick lalu memaksa Wallen untuk diam dengan menodongkan pistol ke kepalanya. Nick mengatakan, "Kita akan memulai hidup baru dan tidak perlu lagi menjadi mafia." Mendengar itu Wallen mengatakan jika dialah yang menghabisi anak kecil yang disandra itu. Mendengar itu Nick pun shock berat karena orang yang dia anggap saudaranya telah melanggar prinsip mafia yang dia imani. Wallen yang ingin menebus kesalahannya kemudian mengambil pistol yang terjatuh lalu memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri. Sebelum berakhir, film kemudian menunjukkan putra dari seorang raja mafia tengah mengunjungi ayahnya di dalam penjara. Di sana Nick berpesan kepada putranya jika seorang pria harus memegang teguh prinsipnya sampai mati. "Aku memang seorang mafia, namun aku tetaplah seorang manusia." Dan ya, itulah tadi guys seluruh alur cerita film pada episode kali ini. Semoga menghibur dan sampai jumpa guys di konten-konten seru lainnya.